dan hai lagi. Hai lagi dan hai lagi. Kali ini aku mau cerita tentang My Little Branches Joya. Dia ini lagi pilek ya, ketularan dari kakaknya, kasihan banget. Jadi aku kalau anaknya pilek itu apa sih yang aku berikan, terus treatmentnya apa aja gitu kan. Untuk pilek ini Joyah baru ngalamin pilek di umur 7 bulan dan sebelumnya nggak pernah pilek insya Allah. Dan kalau nggak lupa ya, memang ini perdana dia pilek. Jadi pasca imunisasi pun juga dia nggak, alhamdulillah nggak demam karena aku udah kasih treatment ala aku, dan juga aku lihat beberapa tips juga sih dari kesehatannya juga, dari TikTok juga aku lihat gitu. Ada juga sih yang aku combine gitu ya. Untuk dia pilek pada umur 7 bulan ini aku belum, aku nggak mau kasih dia obat-obatan dulu. Aku fokus ke cairan aja, kayak minum air putih terus cukupi asinya gitu. Jadi lebih sering frekuensi untuk menyusuinya ya sayang. Ini dia ketularan dari kakaknya juga pilek. Kalau untuk kakaknya itu seingat aku dia pertama kali pilek itu juga umur segini ya gitu. Jadi terus ya, berapa kali ngomong jadi dari tadi ya. Aku nggak bakal mau ngasih anak aku obat kalau misalkan belum 3 hari gitu ya. Jadi aku mengusahakan sebisa mungkin untuk antibodi mereka dulu yang bekerja. Baru kalau misalkan udah kecapean juga masih belum sembuh sendiri, baru aku kejar ya, aku maksimal nunggu 5 hari lah, baru nanti aku kejar dengan obat-obatan gitu. Itu tanpa antibiotik ya. Tapi kalau misalkan dari hari kelima dia masih belum sembuh dengan obat-obatan, baru disertai dengan antibiotik gitu. Biasanya sih kalau udah minum obat-obatan, kalau udah nggak sanggup tubuhnya untuk meregenerasi ya, untuk menyembuhkan diri sendiri, baru aku kasih antibiotik gitu. Tapi biasanya sih nggak sampai yang kasih antibiotik sih, jarang-jarang, kecuali yang pas itu si JH kemarin tuh perdana juga pada umur 2 tahun berapa gitu ya, baru kemarin ini 4 bulan ya tuh. Anak yang kalau lagi pilek itu emang sih agak rewel, mau digendong aja. Kayak kita aja sih lagi sakit kepala, lagi ingusan, pasti bawaannya tuh bad mood ya kan, pasti males gitu, pasti kayak keki aja, nggak, pokoknya pengen istirahat aja ini. Terus makanya pasti kayak yang kurang gitu. Tapi alhamdulillahnya sih Joya nggak, makanannya masih lahap sih, alhamdulillah. Terus aku juga mau berbagi tips kepada kalian semua, para ibu-ibu di luar sana yang anaknya takut demam habis imunisasi. Gimana sih cara mengatasinya sebelum terjadi demam itu, terus gimana sih mengatasinya kalaupun sudah terjadi demamnya itu gitu ya. Kalau di aku sih, anak aku sebelumnya aku sediain dulu itu Bye Bye Fever atau merek lain terserah gitu ya. Terus aku sediain juga Cesa yang merah ya untuk demam itu. Jadi untuk pertama kalinya itu dia disuntik bagian mananya, nanti ditempelin tuh sama Bye Bye Fever yang kita beli tadi. Itu kan Bye Bye Fevernya kalau ini ke kulit kan dingin gitu ya, enak gitu kan. Jadi mereka merasakan bekas suntikan itu jadi kayak lebih yang adem lah kalau pakai Bye Bye Fever di bekas suntikannya itu. Nanti gantinya itu jangan lupa digunting sesuai kebutuhan aja. Nanti sisa Bye Bye Fevernya masukin kulkas aja. Aku masukin kulkas biar dingin gitu ya, nggak tahu deh itu. Aku kalau masukin kulkas aku nggak tahu, aku ide dari mana, aku ide diri sendiri sih nggak ada juga. Aku lihat di mana-mana, aku nggak ada lihat juga sih. Aku cuma nemu itu
ide kayak gitu tuh di TikTok kalau nggak salah, aku nemu gitu salah satu bukan influencer sih, ibu-ibu biasa juga kayak aku, terus aku tiru dan ternyata alhamdulillah memang gitu kan, anaknya jadi anteng gitu kan. Dan setelah itu di rumah, satu lagi, jangan dulu dimandiin anaknya sebelum disuntik. Jadi mandiinnya besokannya aja, jadi dilapok aja tipis-tipis gitu ya biar bersih. Kemudian kalau udah selesai tuh ditempel sama baby fever, terus kapan lagi nih diganti baby fevernya, ya udah secopotnya aja. Biasanya tuh udah, kalau misalnya pagi diimunisasi, nanti sorenya udah copot sendiri karena kan keringetan, terus anaknya juga nggak tenang gitu ya, jadi suka copot gitu. Ya udah ganti aja sama yang baru, karena kan cuma petak kecil itu nutupin bekas suntikannya itu gitu. Dan ininya setelah sampai di rumah kan, abis dari posyandu nih, terus sampai di rumah kan, bersihin dulu aku nggak bersihin dulu badan anaknya, enggak, langsung aku oles jesa sebadan gitu, punggung, dada, perut, terus telapak kaki sama di sini lengan bagian dalam. Terus biar nanti kan dia kayak yang enak banget kan, hangat gitu. Nanti dia ketiduran nih, anaknya pasti ketiduran nanti bangun-bangun kasih makan, susuin terus tuh, pokoknya penuhi kebutuhan cairannya. Kalau udah malam pulang lagi oles. Alhamdulillah di aku sih worth it banget ya, itu berhasil. Dan sampai anak kedua aku masih nyobain metode itu, dan alhamdulillah kalaupun dia panas tuh nggak panas banget gitu. Dan juga aku juga praktekin pas anak aku lagi beberapa hari yang lalu si JH itu dia demam sampai bapaknya itu ngerasa anaknya itu emang harus perlu ditangani, tapi aku beri masukan sama bapaknya itu untuk kita sebagai orang tua harus calm down dulu. Kita nggak boleh panik untuk menghadapi anak kita yang lagi panas gitu kan. Sesuatu yang kita hadapi secara panik itu pasti akan hasilnya nggak baik gitu kan. Jadi tenang dulu. Aku tetap tuh bersikeras nggak mau kasih anak aku obat, tapi bapaknya maksa, ya udah aku kasih obat aja. Tuh udah demam yang kedua hari ya, karena dia nggak tega lihat anaknya demamnya sampai yang bibirnya gemeteran gitu, sampai ngigo. Kalau aku sih udah anaknya pulang, aku udah kompres, dilipatan semuanya udah dikompres, terus suhunya sudah turun juga gitu. Suhunya juga sudah turun, dan juga ya itu deh pokoknya. Mereka udah pulang, aku tutup dulu video ini karena aku nggak fokus. Kalau ada kakaknya pasti itu, kalau kakaknya datang tuh aku fokusku terpecah belah. Tapi itu tips trik dari aku ya. Nanti kita cerita-cerita lagi di video selanjutnya. Ini video aku nggak ada edit, nggak ada potong, semua pure alami, langsung aku upload ke YouTube. Ini juga ikutan celoteh, dia ngeliat pisang, ada pisang nih di depan matanya. Ya Allah, ini juga habis berbuka puasa, udah azan Isya. Masya Allah, kakak, ini kakaknya udah datang. Ini saya juga Apa? Saya juga pakai jilbab itu, tapi saya yang tertali. Oh gitu. Hai, ini tetangga, namanya Nisa gitu. Dia baru pulang dari tempat neneknya, berbuka puasa sama dadinya. Dia bawa apa? Oh, bawa semangka. Semangkanya boleh dibagi? Boleh. Boleh. Enak semangkanya? Enak. Manis? Manis. Manis. Adek mau semangka? Anda nggak boleh makan semangka ya. Ada mas kecil. Karena kan kalau semangka itu panas ya.
kalau dikasih tuh kayak yang ya pernah tuh panas makan semangka karena terlalu banyak, karena sesuatu berlebihan itu nggak baik ya. Oke, aku tutup dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.